Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Alfi Sari Malanya dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah. Nah, kebetulan saya sekarang sudah bersama dengan narasumbernya, yaitu dengan Bapak Ustadz Nurul Iman. Nah, pertama-tama terima kasih Pak Ustadz telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktunya, saya mulai saja mengenai wawancara kali ini, yaitu dengan materi i'tikaf, yang mana sepengetahuan saya i'tikaf adalah suatu ibadah di mana seseorang berdiam diri di dalam masjid. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai i'tikaf itu bagaimana, saya akan mewawancarai mengenai materi ini. Nah, untuk yang pertama, bagaimana arti i'tikaf sesuai pandangan Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adek Suci telah wawancara ya. Sebelum menjelaskan i'tikaf, kita perlu mengetahui apa itu i'tikaf. Jadi apapun masalahnya dalam sebuah materi, kita itu harus tahu definisi i'tikaf. I'tikaf itu terbagi menjadi dua definisi. Yang satu menurut etimologi dan yang kedua menurut terminologi. Nah, yang satu i'tikaf menurut etimologi pandangan hukum Islam di dalam kitab Takrib halaman 303. Menurut etimologi al-iqamatu, jadi setiap berdiam dalam suatu perkara, ini apapun perkaranya, ketika kita berdiam maka itu dinamakan i'tikaf. Tapi itu menurut etimologi. Nah, kalau menurut bahasa istilah dalam kitab Takrib ini disebut iqamatun di masjidin disipatin maksusatin. Jadi berdiam diri di masjid dengan suatu sifat yang ditentukan. Jadi kita itu i'tikaf itu harus berdiam di masjid, tidak boleh i'tikaf berdiam di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Jadi tempatnya harus khusus, i'tikaf harus berdiam di masjid. Nah, i'tikaf ini banyak sekali yang menyikapi, bahkan pertanyaan-pertanyaan bahwa i'tikaf ada yang menyebut boleh di luar masjid atau di mana, di tempat-tempat yang lain. Nah, ini yang disebut masjid itu tempat sujud ya, masjid tempat sujud. Berarti setiap tempat di mana tempat tersebut itu selalu digunakan untuk beribadah. Nah, waktu zaman Nabi Muhammad SAW, zaman dahulu, ini para sahabat dan para sahabat di zaman dahulu ini menetapkan i'tikaf. Ada yang berpendapat jadi boleh beriktikaf walaupun tidak di masjid, asalkan di tempat tersebut itu dikhususkan tempat untuk berjamaah. Tapi sering dilakukan. Jadi di masjid, di musola itu boleh. Kalau bahasa yang lainnya itu di mana, di langgar gitu ya. Kalau bahasa Ciamisnya itu di tajung, itu boleh, asalkan jangan di rumah, jangan di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu. Untuk yang selanjutnya, mungkin apa sih tujuan dari seseorang melakukan i'tikaf? Yang kedua, tujuan dari seseorang melakukan i'tikaf itu melaksanakan i'tikaf tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam i'tikaf itu biasanya yang dibacakan itu dzikir, sholawat dan yang lain-lain untuk menghilangkan hal duniawi yang ada di dalam diri kita,
supaya kita lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Lalu untuk pelaksanaan itikaf itu kapan dilaksanakannya? Apakah ada batasan waktunya? Nah, itikaf ini dijelaskan di dalam kitab Takrib. Ini waktu pelaksanaan itikaf itu pikuli waktu. Jadi di setiap waktu boleh melaksanakan itikaf di setiap waktu. Dalam arti ketika kita ada waktu untuk beritikaf, maka kita boleh beritikaf di masjid. Tapi ada waktu-waktu tertentu, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan sunat i'tikaf fil asrin awakhir min Ramadan. Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan, maka itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menempuh apapun, untuk menempuh malam Lailatul Qadar. Maka di samping sunat melaksanakan i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan, maka boleh melaksanakan i'tikaf di waktu yang lain. Begitu. Nah, untuk hukum-hukum dari i'tikaf apa saja? I'tikaf itu terbagi menjadi 2 hukum, ada yang sunat dan ada yang wajib. Yang sunat i'tikaf itu ya seperti yang tadi dijelaskan. Kalau i'tikaf yang wajib itu seperti i'tikaf nadar. Itu termasuk i'tikaf wajib. Contoh seperti begini. Besok kalau saya tercapai sesuatu akan melaksanakan i'tikaf, berdiam di masjid dan melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus dilaksanakan, termasuk i'tikaf wajib nadar. Itu mungkin. Kemudian untuk saat i'tikaf apa yang tidak diperbolehkan? Nah, berarti ini etika ya. Jadi setiap sesuatu kita harus mempunyai etika atau adab. Apalagi ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepada makhluk pun kita harus mempunyai etika. Lebih baiknya ketika kita melaksanakan i'tikaf berpakaian rapi, berbusana muslim, terus jangan berbicara dengan jadi jangan berbicara selain zikir. Kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar mengikhlaskan hati kita, bertahanuslah. Intinya kita kalau jadi zaman Rasulullah SAW, zaman dahulu ada yang disebut bertahanus gitu. Kalau di sini bagi kita cukuplah kita khusyuk dalam beribadah. Khusyuk dalam beribadah karena kita belum nyampe iman seperti iman dari Nabi Rasul dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk syarat-syarat i'tikaf apa saja? Nah, ini untuk syarat-syarat i'tikaf. I'tikaf ini dijelaskan lagi di dalam kitab. Nah, i'tikaf itu terbagi menjadi 3 syarat. Yang satu harus Islam dulu ya. Pastinya kita itu harus beragama Islam. Yang kedua kita harus mempunyai akal sehat. Tidak boleh i'tikaf bagi orang yang gila. Gitu. Yang ketiga suci dari hadas. Gitu. Mau hadas kecil atau hadas besar. Maka ini kita harus benar-benar agama Islam. Kalau orang kafir itu tidak boleh melaksanakan i'tikaf. Bahkan kalau dia berdiam di masjid, walaupun dia niat pun tidak sah karena tidak termasuk syarat Islam. Gitu. Begitu. Kemudian aturan-aturan bagi seseorang yang melakukan i'tikaf. Oh, ini banyak aturan-aturan yang melaksanakan i'tikaf. Contoh seperti begini. Jika seseorang umpamanya ingin buang air kecil atau buang air besar atau ingin melihat kerabatnya yang sakit, nah ini di sini tidak apa-apa kita keluar, asalkan kembali lagi
di dalam hati sebelum keluar kita ingin kembali lagi ke masjid, itu kembali lagi ke masjid atau ke tempat i'tikaf tersebut. Nah, di sini kita harus benar-benar ingin kembali lagi ke masjid intinya. Gitu. Jadi tidak boleh kita ketika keluar dari masjid kita bermain-main di luar, terus balik lagi ke masjid, tidak boleh. Begitu mungkin. Lalu untuk jenis i'tikaf kan ada dua, sunnah dan wajib. Ya. Apa yang membedakannya dan kenapa disebut i'tikaf wajib? Ya kan gini. Kalau sunnah kan di dalam kitab itu ada bahasa mustahab. Jadi mustahab itu bahasanya disunatkan. Jadi disebutnya mustahab. Kalau yang wajib itu nadar itu ya jelas wajib. Karena bahasanya nadar, tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita meninggalkan perkara yang wajib, maka kita mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Definisi wajib itu begini, ma waqala Allahu fa'ilahu bil-thawab wa tawa'ala Allahu tarikahu bil-iqab. Jadi setiap sesuatu yang ketika kita melaksanakan maka kita mendapat pahala, dan ketika kita meninggalkan maka akan mendapat sisa. Itu yang disebut wajib. Maka nadar ini dan wajib bisa disumpamakan sama-sama. Jadi nadar ya wajib. Berarti untuk pelaksanaan i'tikaf itu harus selalu dilaksanakan di situ, Pak? Ya, i'tikaf itu harus dilaksanakan di masjid. Tidak boleh kan di dalam niat i'tikaf itu ada namanya itu al-i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Jadi bahasanya fi hadzal masjid bukan fi hadzal madrasah atau fi hadzal baiti. Itu kan dikhususkan i'tikaf harus kerja masjid. Baik, untuk yang pertanyaan yang terakhir sekaligus penutup dari materi ini, yaitu apa hikmah dari pelaksanaan i'tikaf? Nah, ini untuk hikmah dari pelaksanaan i'tikaf ini sangat banyak sekali. Ketika seseorang lebih sering melaksanakan i'tikaf di masjid, berarti dia lebih sering taqarruban ilallah, lebih sering berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Berarti kan poin-poinnya banyak sekali. Ketika kita langsung berdua sama Allah, jadi i'tikaf itu ibaratnya kita sedang berduaan sama Allah, gitu. Tidak sama yang lain. Langsung kita kepada Allah. Tidak ingat duniawi, tidak ingat itu dan ini. Jadi anak gak keingat, bukan berarti gak keingat gimana nih? Tidak ingat hal-hal duniawi lah. Intinya langsung kita takut kepada Allah supaya kita lebih khusyuk di dalam ibadah. Itu mungkin poin-poin dari ibadah kita itu mungkin seperti itu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ilmu yang telah dijelaskan tadi bermanfaat, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini, sekaligus telah membantu dalam penyelesaian tugas mata kuliah fikih ibadah ini. Mungkin dari Pak Ustadz ada pesan atau pesan yang ingin disampaikan mengenai i'tikaf? Jadi kepada pemirsa seluruhnya, intinya dalam setiap ibadah itu ada yang dikhususkan. Bagi kita bukan berarti kita tidak boleh bersama-sama, tapi ada ibadah yang dikhususkan. Contoh seperti sholat tahajud, sholat hajat. Itu kan tahajud harus dilaksanakan di waktu malam, sholat hajat juga sama. Terus sholat taubat dan sholat-sholat yang lain. Jadi ketika kita ingin menaikkan atau meningkatkan keimanan, keislaman di dalam kualitas dan kuantitas kita itu, kita harus sering berbicara dengan Allah. Jadi curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti di dalam i'tikaf, tapi di dalam ibadah-ibadah yang lain. Mungkin dari saya
Ci ya cukup. Ya. Sekian, mohon maaf. Untuk lebih jelasnya pembahasan itikaf itu di dalam kitab Takrib halaman 302 itu ada, tinggal dibuka, atau di dalam kitab Fathul Mu'in itu lebih jelas gitu. Ada lagi lebih, cuma cukup mungkin penjelasan dari kitab ini.